nama aku Kirana Azhara Nustiawan dari kelas 12 F5. Di sini, saya akan menjelaskan latar belakang runtuhnya Uni Soviet dan Uni Soviet pada masa pemerintahan Stalin tahun 1878 hingga 1953. Pertama-tama di sini aku akan menyampaikan latar belakang Uni Soviet nih teman-teman. Yang pertama, Uni Soviet berdiri pada tahun 1917 setelah Revolusi Rusia dan berakhir pada 1991. Yang kedua, merupakan negara komunis terbesar di dunia yang terdiri dari 15 republik. Yang ketiga, berdiri setelah pemerintahan Tsar Nicholas II runtuh. Akibatnya karena krisis ekonomi, korupsi, dan dampak Perang Dunia Pertama. Nah, di latar belakang ini juga ada dua revolusi. Yang pertama, terjadi revolusi Februari, Tsar Nicholas II turun tahta dan dibentuk pemerintahan sementara. Yang kedua, revolusi Oktober. Kelompok Bolshevik di bawah Vladimir Lenin ini mengambil alih kekuasaan dan kemudian Lenin kembali ke Rusia dengan bantuan Jerman dan memimpin pemerintahan baru. Nah, setelah Lenin kembali ke Rusia dengan bantuan Jerman dan memimpin pemerintahan baru, pemerintahan baru ini memiliki kebijakan Lenin. Yang pertama, menerapkan New Economy Policy atau NIP pada tahun 1921. Yang kedua, NIP memberi kebebasan terbatas kepada masyarakat untuk berdagang dan mengelola usaha kecil. Yang ketiga, tujuannya memulihkan ekonomi yang rusak akibat perang dan revolusi. Dan yang terakhir, pada masa Lenin, wilayah Uni Soviet berkembang menjadi 15 republik. Kedua, saya akan menjelaskan Uni Soviet pada masa Stalin tahun 1878 hingga 1953. Yang pertama, Stalin menggantikan Lenin setelah Lenin wafat pada tahun 1924. Yang kedua, menerapkan ekonomi terpusat melalui program industrialisasi dan pertanian kolektif untuk mempercepat pembangunan. Yang ketiga, berhasil menjadikan Uni Soviet sebagai negara industri dan salah satu negara adidaya dunia. Yang keempat, memimpin Uni Soviet meraih kemenangan atas Jerman pada Perang Dunia Kedua. Yang kelima, pemerintahannya bersifat otoriter dengan pembersihan politik, kerja paksa, dan penangkapan terhadap lawan politik. Yang keempat, setelah Stalin meninggal pada tahun 1953, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Nikita Khrushchev yang mulai mengurangi kebijakan represif dan melakukan perubahan dalam pemerintahan. Nah, sekian penjelasan dari aku. Maaf bila kalau ada salah kata. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karvan. Saya di sini akan menjelaskan materi runtuhnya Uni Soviet pada bagian masa pemerintahan Nikita Khrushchev. Pada Kongres ke-20 Partai Komunis tahun 1956, Nikita Khrushchev terpilih menggantikan Stalin. Nikita Khrushchev mengubah kebijakan-kebijakan politik kejam yang telah diterapkan oleh Joseph Stalin dengan menerapkan proses destalinisasi yang bertujuan melenyapkan segala hal yang berbau Joseph Stalin dari kehidupan politik Uni Soviet, baik terhadap kebijakan maupun pengikut Joseph Stalin. Sebagian bagian dari proses destalinisasi yang pertama, doktrin Marxisme-Leninisme yang dikembangkan Joseph Stalin ditinjau kembali untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial politik di dalam maupun luar negeri. Kedua, segala sesuatu yang dianggap sebagai kegagalan dan kesalahan, termasuk brutalisme dari kultus individu terhadap Joseph Stalin, disingkirkan dan dikecam secara publik. Nikita Khrushchev juga mencoba meredakan ketegangan hubungan dengan Barat dengan mengupakan bahwa perang dapat dihindari dan membuka kemungkinan hidup berdampingan atau peaceful coexistence dengan negara-negara lain yang berbeda sistem sosial politiknya. Proses destalinisasi memengaruhi negara-negara komunis lainnya dan berkembang dengan gagasan polisentrisme, yaitu pusat komunisme tidak hanya terbatas pada satu tempat, Moskow, tetapi juga di berbagai negara komunis yang lain. Pada tahun 1964, Nikita Khrushchev diturunkan dari jabatannya setelah krisis rudal Kuba yang nyaris memicu perang nuklir dengan Amerika Serikat dan kemudian digantikan oleh Leonid Brezhnev. Sekian materi presentasi dari saya.
Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafira Alsasranto dari 12F5 Presensi 29 SMA Negeri 12 Semarang. Akan menjelaskan masa kepemimpinan yang ketiga Uni Soviet, yaitu masa kepemimpinan Leonid Brezhnev. Leonid Brezhnev lahir pada 19 November 1906 di Kamyansk, Ukraina, dan meninggal pada 10 November 1982 di Zahrene, Rusia. Dia memiliki 2 orang anak dari pernikahannya dengan Victoria Brezhneva, yaitu Galina Brezhneva dan Yuri Brezhnev. Dia secara resmi memimpin tunggal Uni Soviet pada tahun 1970 karena Joseph Stalin meninggal. Leonid yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet sejak 14 Oktober 1964 menguasai politik penuh. Kebijakan utama Leonid Brezhnev yaitu menerapkan politik detente dengan Barat, yaitu politik pelanggaran ketegangan dan perbaikan hubungan antara AS dan Uni Soviet yang terjadi pada masa Perang Dingin pada tahun 1960 sampai 1970. Kebijakannya yang kedua yaitu memperkenalkan doktrin Brezhnev dalam menjaga pengaruh Blok Timur, yaitu kebijakan luar negeri yang menyatakan bahwa kedaulatan negara-negara sosialis terbatas jika sistem komunis mereka terancam, dan membenarkan intervensi militer oleh Uni Soviet. Kebijakannya yang ketiga yaitu periode pemerintahannya pada masa itu kemudian dikenal sebagai era stagnasi. Perkenalkan, nama saya Evan Farada, saya 10 ingin menjelaskan tentang Uni Soviet pada masa Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev menjadi pemimpin Uni Soviet dan menerapkan 2 kewajiban utama, yaitu Glasnost dan Perestroika. Glasnost berarti keterbukaan dan transparansi. Kebijakan ini memberikan kebebasan yang lebih besar dan politik pers dan penyampaian pendapat. Perestroika berarti restorasi ekonomi. Tujuannya adalah memperbaiki perekonomian Uni Soviet dengan memberikan ruang bagi inovasi, usaha individu dan investasi. Gorbachev juga mendorong demokratis, pembaruan pemerintahan dan pemeliharaan umum yang lebih terbuka. Pada 15 Maret 1990, Gorbachev terpilih sebagai presiden pertama Uni Soviet. Ini peruntuknya Uni Soviet, sistem pemerintahan yang tertailor, kemunduran ekonomi, bubarnya paket Fakta Warsawa, doktrin komunisme yang terlalu mengutamakan negara, banyak kelompok etis di Uni Soviet, perkembangan teknologi dan informasi yang membuka wawasan masyarakat, tentunya generasi baru. Dampak runtuhnya Uni Soviet, kekhawatiran terhadap Perang Dunia III berkurang. Perang dingin berakhir antara blok Barat dan blok Timur. Amerika Serikat muncul sebagai negara adidaya. Komunisme tumbang di berbagai negara. Terima kasih, saya Evan Fernanda.